اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita masih melanjutkan bahasan pada ayat kursi bagian kedua, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 yang pada metode Ad-Jani ada pada halaman 41 jilid 5. Seperti biasa, video kali ini juga disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti dengan baik. Dan silakan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami, lalu share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil kita menjadi wasilah amal jariah bersama. Amin. Mari kita mulai. Pada bagian 1 sudah dibahas bagaimana cara membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita akan lanjutkan ketika kita akan wasolkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang ada di depannya, maka akan dibaca qayyumula. Qayyumula. Jadi mu-nya dibaca, namun ketika waqaf maka dibaca qayyum. Mad arid lisukun. Mari kita lanjutkan. Lam fathah, di depannya ada alif, mad tabi'i 2 harokat. Selanjutnya huruf ta fathah masuk ke hamzah sukun, ada hentakan. Ta tidak dibaca ta. Kalau ta berarti tidak ada hamzahnya, namun dibaca ta. Ta seperti terhentak pada makhraj hamzah sukun. Ta. Perhatikan juga sifat dan makhraj huruf ta. Dibaca dengan sedikit ada dorongan udara, namun tidak merubah makhraj sampai huruf c. Ca, ca. Namun ta, ta. Selanjutnya huruf kha, kha lummah khu 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kha. Tidak dibaca terlalu mengorok, namun secara halus khu, khu. Selanjutnya zal dummah 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zal. Bukan dibaca zal. Jadi bukan la ta'khuzuhu, namun la ta'khudhu. Khudhu, bukan zu. Perhatikan pada gambar di bawah ini bagaimana letak titik makhraj zal. Selanjutnya ha dummah hu. Dummah terbalik berarti bacaan panjang 2 harokat mad silah. Anda bisa melatihnya dari sini. La 2 harokat. Ta khudhuhu 2 harokat. La ta khudhuhu. Seperti itu. Selanjutnya si 1 harokat. Na 1 harokat. Tun ta lummah tanwin, di depannya ada wawu, maka tanwin dibaca masuk dan dengung 2 harokat. Atau idgham bi gunnah, dibaca harus dengung, tidak boleh dibaca tuwa, tuwa, namun harus dengung. Tuwa harus ada dengungnya atau panjang. Tuwa, wa 1 harokat. Lam fathah bertemu alif 2 harokat mad tabi'i. Selanjutnya nun fathah wawu sukun, bacaan lin atau layin, dibaca nau, nau, bukan nau, juga bukan nau, namun nau. Selanjutnya mun, mim dhammah tanwin mun, naumun, wala naumun. Seperti itu. Namun ketika kita akan waqaf atau berhenti pada kata ini, maka mim dhammah tanwin menjadi sukun, sehingga bacaan lin ini berubah menjadi bacaan mad atau bacaan panjang dan disebut mad lin atau mad layin. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Perhatikan
Jika tidak berhenti atau disambung dengan huruf dengan kata yang ada di depannya, maka ini dibaca lin, pendek. Contoh, wala naumun jika tidak wakaf. Namun ketika wakaf atau berhenti maka dibaca mad layin, panjang 2, 4 atau 6. Wala naum, itu mad layin. Mari kita perhatikan panjang dan pendek bacaan. La 2, ta khu zu hu 2 harokat mad silah. Si na tu dengung 2 harokat idgham bi gunnah. Wa la mad tabi'i naum mad layyin, karena kita akan waqaf atau berhenti di sini. Mari kita baca la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mari kita baca sekali lagi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baik, selanjutnya kita akan perhatikan bagaimana jika kita tidak waqaf pada kalimat ini. Kita akan melanjutkannya pada kalimat di depannya. Di sini ada dhammah tanwin, mun. Di depannya ada huruf lam. Maka dhammah tanwin ini masuk kepada huruf lam dengan tidak gunnah atau idgham bila gunnah. Sehingga cara membacanya mulla. Bukan dibaca mun la, namun mulla. Mulla. Perhatikan, wala naumulla. Di sini juga naunya atau bacaan lainnya pendek karena kita tidak berhenti di sini. Namun ketika berhenti ini menjadi mad lain, bacaan panjang. Naum. Ketika diwasol atau disambung menjadi bacaan pendek atau bacaan lin saja. Wala naumul la. La 1 harokat. Hu 2 harokat mad silah. Mim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harokat. Ma. Selanjutnya fa. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Tidak dibaca pa, namun fa. Gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Jadi bibir atas tidak ikut pada huruf fa. Fi masuk alif lam samsiyah huruf sin. Fissa. Sin fathah 1 harokat sa. Karena huruf sin adalah huruf yang tidak tertahan atau rokhwah, maka cara membacanya harus mengalir. Fissa. Tidak dibaca fissa, namun fissa. Fissa, mengalir. Mim fathah berdiri, ma 2 harokat, mad tabi'i. Wawu fathah bertemu alif, wa 2 harokat, mad tabi'i. Ti 1 harokat. Selanjutnya wa 1 harokat, mim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harokat. Selanjutnya huruf fa kembali, fa kasrah fi. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Fi masuk ke alif lam qamariyah, fil. Penyakitnya atau kesalahan yang sering pada alif lam qamariyah adalah memantul atau dipanjangkan. Ini harus dihindari. Jadi tidak boleh dibaca fil. Ada le. Nah itu memantul, tidak boleh. Fil. Namun dibaca fil. Ditahan di titik lam sampai mengucapkan huruf yang ada di depannya. Atau dipanjangkan, tidak boleh juga. Fil ditahan. Itu tidak boleh. Namun bainiyah fil a. Tidak dihentak, tidak diputus, tidak dipisah. Fil a dipisah. Namun disambung dengan sifat bainiyah lam.
fil a. Perhatikan. Selanjutnya hamzah berupa alif fathah a, di depannya ro sukun ar. Ro sukun ketika didahului oleh harokat fathah maka dibaca tafkhim atau tebal. Ar, ar. Cara menebalkannya seperti apa? Seperti cara menebalkan huruf yang lain, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah atau menegangkan pangkal lidah. Ar, ar. Tidak ar itu tipis. Namun ar. Selanjutnya huruf bod, kasroh, di. Perhatikan sifat dan makhraj huruf bod. Ini yang sering menjadi masalah karena makhraj atau titik makhraj huruf bod itu memanjang. Usahakan tidak membaca huruf bod pada satu titik saja makhrajnya, karena makhraj huruf bod itu dimulai dari titik lam terus memanjang sepanjang pinggir lidah atau sisi lidah sampai ke belakang. Tekan boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Silahkan lihat ilustrasi pada gambar di bawah ini. Jadi titik makhrajnya memanjang, tekan lidah kita atau lisan kita pada titik makhrajnya. Bi, bi. Dengan sifat isti'la dari huruf bod. Bi. Dan di sini ada tanda wakaf, sehingga kita akan praktik dengan cara wakaf atau berhenti pada titik ini. Ketika kita ingin wakaf pada titik ini, maka huruf bod ini akan disukunkan. Jika tidak wakaf, maka dibaca fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Ardi. Jika tidak wakaf. Namun ketika wakaf, karena huruf bod disukunkan, maka cara membacanya sama seperti ketika wasol, yaitu sama seperti ketika fil ardi. Tinggal sekarang setelah maka bodnya disukunkan ar. Jadi posisi kita ada di titik bod setelah titik ro sukun. Fil ar. Langsung ke titik bod. Di sini yang sering terjadi kesalahan, yaitu kita membaca wakaf pada kata ini dengan hanya membaca ro sukun fil ar. Fil ar. Sehingga huruf bod sukunnya tidak dibaca. Dan ini adalah lahan jali karena sudah menghilangkan satu huruf, yaitu huruf bod. Harusnya dibaca fil ar. Jadi setelah ar ada langsung ke bod. Ar. Langsung ke titik bod, posisi lidah kita. Fil ar. Seperti itu. Memang tidak terdengar bunyi yang jelas, namun posisi lidah kita sudah pada titik bod. Fil ar. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lahu ma fissa ma wa ti wa ma fil ar. Mari kita baca. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita baca sekali lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mari perhatikan bagaimana jika ayat ini disambung dari yang tadi, yang pertama kita bahas sampai yang terakhir kita bahas. Perhatikan pada saat tidak wakaf pada titik ini. La ta'khudhuhu sinatun wa la naumun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana penggalan makna pada kalimat ini. Kita akan membuka seperti biasa, yaitu Wasal Quran jilid pertama, yaitu penggalan makna dari juz 1 sampai juz ke-10. Quran surah Al-Baqarah ayat 255 ada pada juz 3 halaman 189. Mari kita lihat. La ta'khudhuhu sinah, tidak mengantuk.
wala naum, dan tidak tidur. Perhatikan ketika kita di sini berhenti dan tidak ada tanda waqaf, maka cara menyambungnya harus membaca dari awal baris. Selanjutnya, lahu ma fis samawat. Miliknya apa yang ada di langit. Wa ma fil ard. Dan apa yang ada di bumi. Demikianlah penggalan makna pada kalimat tersebut. Selanjutnya kita akan berjumpa kembali pada video ayat kursi bagian ketiga yang akan menjelaskan kata atau kalimat selanjutnya. Sampai berjumpa, insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sadaqallah